Salam sehat sejahtera saudaraku Dana Revolusi. Mari kita perhatikan sebuah detail kecil yang mungkin selama ini terlewatkan, namun menyimpan si tanda tanya yang sangat besar. Pernahkah Anda sadari? Seringkali saat diminta mentransfer dana, Anda diminta nominal aneh seperti Rp101.000 atau mungkin Rp99.000. Jarang sekali angka bulat seperti Rp100.000. Memang ada beberapa biaya yang bulat besar seperti Rp500.000 atau Rp1.000.000. Ini pun sering disampaikan sebagai biaya pinjaman untuk segera mengakhiri biaya puncak atau akhir kepengurusan yang tak kunjung tiba. Namun, mengapa ada praktik angka ganjil pada nominal kecil ini? Mari kita telisik lebih jauh, karena di balik setiap angka receh ini mungkin ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Beberapa pihak mungkin berdalih bahwa nominal ganjil ini adalah bagian dari sistem perbankan. Misalnya, ada biaya administrasi bank atau sistem transfer otomatis memang begitu. Tapi saudaraku, coba pikirkan logikanya. Ketika Anda membayar tagihan listrik, air, atau berbelanja online, pernahkah Anda diminta mentransfer nominal aneh seperti Rp101.000 atau Rp99.000? Tidak, bukan? Biaya administrasi transfer antar bank memang ada, tapi biasanya sudah fix misal Rp6.500, dan bank akan memotongnya sendiri dari total transfer Anda, bukan meminta Anda menambahkan angka ganjil pada nominal dasar. Itu adalah praktik perbankan yang transparan dan umum. Jika ini murni sistem perbankan, mengapa hanya skema dana amanah yang sering menerapkan pola angka ganjil seperti ini? Apakah ada yang berusaha menyamarkan sesuatu yang lebih besar di balik angka-angka receh itu? Ini adalah pola yang sistematis, tidak umum dan patut dipertanyakan. Bagi sebagian Anda, mungkin ada yang percaya bahwa angka-angka ganjil ini punya makna mistis, perhitungan khusus, atau berhubungan dengan ritual tertentu agar dana amanah segera cair. Narasi semacam ini mungkin sengaja disebarkan untuk membenarkan praktik ini dan meredakan keraguan Anda. Dikatakan sebagai angka keberuntungan, angka penarik rezeki, syarat pelengkap yang penting untuk energi penarikan rezeki. Bahkan, ada angka yang membuat logika anggota tanpa dasar spiritual yang mumpuni bergesekan. Seperti angka yang dianggap keramat atau angka ganjil penebus karma. Sungguh aneh saudaraku, masa karma bisa dibeli dengan uang? Ini sangat membuat keyakinan agama bergesekan, melampaui batas nalar dan akidah. Namun, saudaraku, pernahkah Anda berpikir kritis, apakah ritual angka ganjil ini sebenarnya adalah ritual untuk mengumpulkan keuntungan tersembunyi bagi pihak tertentu? Apakah ini hanya selubung spiritual agar Anda tidak mempertanyakan validitasnya dan menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang tak boleh diganggu-gugat? Pertanyakan, saudaraku, mengapa hal yang konon spiritual ini selalu berujung pada uang yang harus Anda keluarkan? Inilah poin yang paling penting dan patut Anda pertanyakan dengan sangat serius. Angka-angka ganjil ini bisa jadi adalah modus yang sangat rapi dan sulit dilacak untuk pembagian keuntungan di antara para pengumpul kontribusi atau pemangku di berbagai level. Bayangkan skenarionya. Jika Anda diminta transfer Rp101.000, kelebihan Rp1.000 itu bisa jadi langsung masuk ke rekening pribadi koordinator wilayah tanpa jejak jelas dalam pembukuan utama dana amanah. Jika Anda diminta Rp99.000, mungkin Rp1.000 yang kurang itu adalah potongan yang disisihkan di level bawah sebelum uang Anda mencapai level atas. Sekarang, pikirkan, Rp1.000 per orang kali 10.000 orang sudah 10 juta, kali 100.000 orang sudah 100 juta, tanpa perlu laporan atau pembukuan yang jelas. Uang receh ini bisa menjadi keuntungan pribadi yang sangat besar bagi mereka yang mengatur sistem ini. Ini adalah modus operandi yang memanfaatkan dana receh untuk keuntungan besar.
Ini adalah celah transparansi yang sangat fatal. Praktik angka tidak bulat ini seharusnya menjadi lampu merah peringatan besar bagi Anda. Mengapa tidak 100.000 saja? Ini sangat menyulitkan, terutama bagi anggota yang sudah tua, yang mungkin kesulitan menghitung atau melakukan transfer dengan nominal tidak bulat. Apakah ini sengaja dilakukan agar Anda sulit melacak atau mempertanyakan kemana perginya setiap rupiah kecil itu? Pihak pemangku mungkin beralasan, ini bagian dari sistem, angka ini sudah dari pusat, atau ini biaya operasional. Tapi, tanpa bukti dan transparansi yang jelas, nominal ganjil ini justru memunculkan kecurigaan kuat akan adanya keuntungan tersembunyi yang ditarik dari setiap kontribusi Anda. Inilah dana amanah yang sesungguhnya amanah dari uang Anda untuk kantong mereka. Saudaraku, dana revolusi. Pada akhirnya, biaya kontribusi inilah yang menjadi permasalahan paling inti yang sedang Anda hadapi saat ini. Mengingat kondisi arus bawah yang terus berkorban, hati dan pikiran tidak lagi tidur nyenyak. Pertanyaannya, jika memang benar dana triliunan itu hanya bisa dicairkan melalui kontribusi anggota, maka kita harus bertanya, kunci-kunci harta triliunan itu hanyalah dari perpanjangan tangan anggota yang terus berkontribusi. Lalu, apalah arti dokumen-dokumen yang mereka miliki, seperti dokumen yang disebut kertas keramat itu? Apakah itu hanyalah secari kertas tanpa makna, tidak ada artinya tanpa perpanjangan tangan anggota yang terus berkontribusi? Atau jangan-jangan kita harus bertanya dengan lebih lantang, inilah sebenarnya dana amanah yang sesungguhnya bagi mereka? Dana amanah yang didapatkan secara terus-menerus dari setiap kontribusi tak bulat yang Anda kirimkan, tanpa perlu menunggu pencairan triliunan yang tak kunjung tiba, sebuah lingkaran setan yang terus berputar. Saudaraku, dana revolusi, pertanyakan setiap detail, sekecil apapun. Transparansi adalah kunci dalam setiap transaksi keuangan yang sehat dan jujur. Jika ada sesuatu yang terasa aneh atau tidak masuk akal, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang tidak beres, dan Anda harus mulai mencurigai motif sebenarnya. Biarkan keraguan ini menjadi pendorong untuk mendesak janji-janji yang disampaikan dan menuntut transparansi penuh. Karena pada akhirnya, akal sehat Anda adalah penjaga terbaik dari setiap rupiah harta Anda. Kami, Dana Revolusi, akan terus mengajak Anda untuk berpikir kritis dan bertindak cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya.